Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kami dari kelompok 4 bisa mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Ontologi Pendidikan. Saya Nur Anissa dan rekan saya Fitriyanti Abidin, Antia Sadarmati dan Mursyadina. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu masalah pencegahan spiritual. Aspek ontologis adalah suatu bahasan pendidikan menurut hakikat kodrat keberadaan pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan akhir kehidupan manusia. Pemahaman ontologi pendidikan akan memberikan kejelasan tentang asal mula dan tujuan hidup. Dari kejelasan tersebut, tujuan pendidikan itu sendiri kemudian menjadi terjelaskan. Sebagai konsekuensinya, maka manusia semakin memahami fungsi pendidikan bagi eksistensi kehidupan. Selanjutnya, atas kualitas pemahamannya itu, manusia mampu memposisikan dan memerankan dirinya secara tepat di dalam kelangsungan hidup kehidupannya. Reposisi dan profesionalisasi itu kemudian akan bisa menumbuhkan kesadaran untuk tetap berupaya menjaga kelestarian kehidupan. Dalam hal ontologi pendidikan, hubungan pendidikan dengan manusia, filsafat, sejarah, dan iptek dipandang perlu untuk dibahas sebagai berikut. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada kausa prima, alam, dan ada manusia, dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Jadi, dari aspek ontologi segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan estetis diliputi dengan warna nilai keindahan. Pendidikan ditinjau dari sisi ontologi berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia, sedangkan kehidupan manusia ditentukan asal mula dan tujuannya. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Tanpa manusia, pendidikan tak pernah ada. Tetapi bagaimana dengan halnya keberadaan manusia tanpa pendidikan? Mungkinkah itu? Dari argumentasi tersebut tampak jelas bahwa ada pendidikan begitu sentral di dalam eksistensi kehidupan manusia. Dapat diasumsikan secara kuat bahwa adanya pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang cerah tentang asal mula manusia dan tujuan kehidupan manusia. Hal ini berarti pendidikan juga memberikan pedoman yang kuat terhadap arah perjalanan kehidupan manusia. Jadi, secara menyeluruh dapat dinilai bahwa pendidikan memberikan nilai keindahan terhadap realitas hidup dan kehidupan manusia. Dengan nilai keindahan, maka kehidupan seharusnya menjadi teratur, tentram, dan damai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah persoalan khas manusia. Secara keilmuan, subjek pendidikan adalah manusia dan objek pendidikan adalah juga manusia. Hal ini berarti manusia melakukan pendidikan terhadap dirinya sendiri. Apakah yang harus dilakukannya? Karena pendidikan adalah masalah manusia, maka persoalan pokoknya adalah menumbuh kembangkan potensi yang terkandung dalam diri manusia secara berkelanjutan. Jadi persoalannya adalah potensi-potensi manusia mana yang menjadi objek pendidikan. Bagaimana manusia menumbuh kembangkan potensinya dan sasaran apakah yang harus dicapai. Berturut-turut yang dibahas tentang yang pertama, hubungan antara pendidikan dan manusia untuk mendapatkan pengetahuan keniscayaan keberadaan pendidikan dalam setiap sisi kehidupan manusia. Kedua, dibahas tentang hubungan pendidikan dan filsafat. Dari bahasan ini diharapkan bisa mendapatkan pengetahuan yang jelas bahwa antara keduanya menuju pada satu titik puncak, yaitu kearifan hidup. Yang pertama, pendidikan dan manusia.
Manusia siapapun, sebagai apapun, di mana dan kapanpun berada adalah berhak atas pendidikan. Manusia sebagai objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya sebagai individu, sebagai bagian integral dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam sistem pendidikan. Agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia, berulang kali dinyatakan bahwa tanpa pendidikan manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam eksistensi kehidupan. Sesuai dengan hakikat asal mula dan hakikat tujuan hidupnya, sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi kodrat atau bawaan yang ada di dalam diri manusia. Potensi kejiwaan cipta, rasa, dan karsa mutlak perlu mendapat bimbingan berkelanjutan, karena ketiganya adalah potensi kreatif dan dinamis khas manusia. Adapun sasaran pembimbingan dalam sistem kegiatan pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran atas eksistensi kehidupannya sebagai manusia yang berasal mula dan bertujuan. Di dalam sistem kegiatan pendidikan berkelanjutan, kesadaran tersebut menjadi dinamis untuk kemudian bisa membuahkan kecerdasan spiritual. Dalam dinamikanya, kecerdasan spiritual bisa membuahkan penghayatan nilai keindahan universal, di mana keindahan universal adalah sublimasi dari tata hubungan segala yang ada dalam harmonisasi, ketertiban dan keteraturan menyeluruh. Menurut sifat, hakikat asal mula dan tujuan keberadaannya, tata hubungan dimaksud adalah meliputi kehidupan harmonis, menyeluruh secara kausalistis antara ada manusia, ada alam, dan ada kausa prima. Dari sistem tata hubungan demikian, kemudian bisa melahirkan nilai kejujuran dalam berprinsip, selanjutnya menjadi dasar dalam bersikap secara benar dan berperilaku. 3 potensi kejiwaan cipta, rasa, dan karsa manusia perlu ditumbuh kembangkan secara imbang dan terpadu agar spirit manusia semakin cerdas. Seorang manusia yang eksis dalam kecerdasan spiritual cenderung berwawasan luas dan mendalam. Wawasan demikian itu menembusi tembok batas positivisme radikal yang sementara ini membelenggu kehidupan manusia dalam kepicikan, kebodohan, dan kesombongan. Kecerdasan spiritual membuka wawasan memasuki dunia transenden yang tunggal dan bersifat absolut, yaitu dunia yang berada di luar jangkauan pikiran dan pengalaman manusia. Kemudian, kecerdasan spiritual untuk selanjutnya perlu dijadikan fondasi eksistensi kehidupan manusia agar berlangsung dalam dinamika perkembangan secara konstan berdasarkan atas kesadaran mendalam tentang sifat hakikat asal mula dan tujuan kehidupannya. Bagaimana cara pendidikan diselenggarakan agar bisa mencapai sasaran kecerdasan spiritual itu? Manusia selalu hidup dalam wujud konkret sebagai individu yang selalu berada dari dan di dalam keluarga. Di dalam keluarga itulah setiap individu pertama kali terlibat dalam sistem kegiatan pendidikan. Di zaman modern, pendidikan tidak cukup diselenggarakan di lingkungan keluarga, tetapi cenderung harus dilanjutkan di pendidikan sekolah. Kemudian dilanjutkan di dalam kehidupan masyarakat luas dalam berbagai bidang kegiatan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, berikut ini berturut-turut dibahas peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan sistem kegiatan pendidikan sekolah. Peranan keluarga. Sistem kegiatan pendidikan di dalam keluarga sangat tergantung kepada kecenderungan yang kuat orang tua terhadap dunia pendidikan. Dalam hal ini, tingkat dan kualitas pendidikan orang tua menjadi penting dan menentukan. Kecenderungan kuat dan kualitas pendidikan orang tua tidak harus tergantung pada tinggi rendahnya pendidikan formal atau sekolah yang telah diraih, tetapi tergantung pada kualitas motivasinya. Idealnya, memang tingkat ketinggian pendidikan sekolah berbanding lurus dengan kualitasnya. Tingkat kualitas pendidikan orang tua dapat dilihat pada orientasi atau filosofi kehidupan keluarga dan bagaimana konsekuensi mereka dalam menjalankan filosofi itu. Kedua titik itu harus saling bersesuaian. Secara ontologis, filosofi kehidupan keluarga seharusnya berwarna
khas kesadaran adanya nilai keindahan universal, di mana nilai keindahan universal itu merupakan sublimasi dari tatanan kehidupan yang tertib, teratur, dan harmonis menurut kodrat asal mula dan tujuannya. Orang tua wajib secara kodrat menumbuh kembangkan kesadaran nilai keindahan universal itu dengan perkataan berbeda. Orang tua harus mendidik dirinya terlebih dahulu dan menanamkan nilai keindahan universal itu. Berdasarkan nilai keindahan universal demikian, kehidupan keluarga dibangun untuk selanjutnya dilangsungkan. Kondisi demikian itu mengandung arti bahwa potensi kecerdasan spiritual telah ditanamkan sebagai landasan dan wawasan kehidupan keluarga. Potensi kecerdasan spiritual menjadi tumbuh berkembang apabila secara terus-menerus dirawat. Perawatannya terletak pada seberapa jauh nilai tersebut mewarnai kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, nilai keindahan spiritual perlu dijabarkan ke dalam kehidupan sehari-hari oleh kedua orang tua. Hakikat asal mula dan tujuan pendidikan harus menjiwai dan selanjutnya menjadi spirit setiap kegiatan kehidupan keluarga. 3 moral spiritual yaitu syukur, sabar, dan ikhlas sebagai benteng dalam upaya membangun kecerdasan spiritual harus ditumbuh kembangkan. Spirit bersyukur terbentuk atas kesadaran tentang adanya asal mula. Spirit ini jika dirawat dan tertanam dalam kegiatan sehari-hari, kemudian bisa menumbuhkan keyakinan adanya dunia spiritual, dunia transendental sebagai asal mula. Adanya anak berasal dari orang tua berasal dari kakek nenek, begitu seterusnya sampai diyakini ada kausa prima sebagai asal mula pertama. Begitu pula benda-benda, makanan, minuman, pakaian, dan fasilitas hidup lainnya berasal mula dari sari alam yang bersifat spiritual, berasal dari dunia transendental. Penanaman dan perawatan spirit bersyukur dapat menumbuhkan dan membentuk dimensi kehidupan vertikal. Jika dimensi vertikal ini bisa berdiri tegak dan kokoh, maka kemudian dapat terbentuk sifat dan perwatakan rendah hati, tidak sombong, dan jujur. Semua hal apapun yang dapat diraih diartikan dan diterima sebagai mengalir dari dunia semula, meskipun faktanya dilakukan dengan memeras tenaga dan pikiran. Demikianlah orang tua sebagai pemeran utama pendidikan keluarga seharusnya mampu menanamkan kepada anak-anaknya perwatakan rendah hati dan kejujuran dalam setiap kegiatan hidup sehari-hari, bukan menanamkan watak sombong dan angkuh dengan secara demonstratif menunjukkan bahwa semua yang dapat diraih adalah mutlak hasil kemampuannya sendiri. Jika perwatakan demikian ditanamkan, membuat di dalam diri anak tumbuh dan berkembang sifat tinggi hati, angkuh dan sombong pula. Akibatnya, dunia asal mula tidak pernah dikenal oleh anak-anak. Mereka hanya mengetahui bahwa semuanya ini hasil karya orang tuanya. Semuanya berasal mula dari kemampuan orang tuanya. Dalam keadaan demikian, terjadilah pergeseran wawasan hidup dari wawasan spiritual bergeser menjadi wawasan positivistik. Spirit bersabar terbentuk dari fakta kesadaran bahwa sepanjang kehidupan ini syarat dan persoalan yang sulit dipecahkan. Dalam setiap kegiatan sehari-hari, kehidupan keluarga selalu diliputi oleh banyak persoalan yang harus dipecahkan. Untuk itu, maka mutlak diperlukan keahlian dan keterampilan. Sementara persoalan memang secara mudah bisa dipecahkan dengan keahlian dan keterampilan yang ada. Tetapi, sementara orang lainnya mengalami kesulitan karena keahlian dan keterampilan yang ada tidak cukup memadai. Pada sebab itu, di dalam kehidupan keluarga harus ditanamkan watak kesabaran untuk terus berusaha meningkatkan keahlian dan keterampilan sampai berhasil memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, ada beberapa peranan-peranan dalam pendidikan dan manusia. Yang pertama, peranan keluarga. Yang kedua, peranan sekolah. Dan yang ketiga adalah peranan masyarakat. Yang pertama adalah peranan keluarga. Jika watak kesabaran telah tertanam, maka nilai kejujuran bisa tumbuh berkembang mewarnai kehidupan keluarga. Keluarga yang demikian memiliki wawasan luas, karena itu cenderung terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak untuk segera mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Bahkan ketika suatu usaha keras belum juga menghasilkan sesuatu, watak kesabaran mampu meredam emosi yang bakal muncul. Keluarga yang hidup dengan watak kesabaran, dinamika kehidupannya cenderung tenang, sejuk, dan tentram, damai.
Dinamika kehidupan demikian secara lurus dan tenang membawa kehidupan keluarga menuju tujuannya. Watak kesabaran menjiwai eksistensi kehidupan. Spirit berikhlas terbentuk dari kesadaran bahwa seluruh tahapan kehidupan ini dikehendaki atau tidak pasti berakhir. Spirit bersyukur yang menjelma menjadi watak kesabaran secara terus-menerus sepanjang eksistensi kehidupan, kemudian menjadi spirit berikhlas. Jika spirit ikhlas telah tertanam di dalam jiwa yang dalam, maka seseorang cenderung menerima konsekuensi apapun atas segala usahanya. Meskipun segala daya upaya telah dilakukan untuk memecahkan persoalan kehidupan, tetapi jika dia ternyata masih belum berhasil atau baru sebagian berhasil atau keberhasilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan spirit berikhlas seseorang menerimanya dengan tanpa beban. Keluarga masih dipandang sebagai pihak yang paling berkompeten dalam hal penanaman spirit berikhlas ini, karena memang di dalam keluarga secara ontologis pendidikan itu nyata adanya. Sebagai contoh yang paling representatif adalah keikhlasan seluruh anggota keluarga dalam menghadapi kematian. Suasana batin seluruh anggota keluarga ketika menghadapi kematian salah seorang anggotanya pasti berbeda dengan suasana batin orang lain ketika menghadapinya. Setelah seluruh anggota keluarga berusaha secara optimum, tetapi kematian tidak bisa dicegah. Begitu mendalam keikhlasan mereka melepas kematian itu. Keikhlasan ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa seluruh kegiatan kehidupan ini pada akhirnya bergerak menuju tujuan akhir, yaitu kembali ke asal mulanya. Selanjutnya, struktur kehidupan keluarga menurut komponennya memberikan imajinasi ontologi pendidikan dalam hal penanaman kesadaran tentang asal mula kehidupan. Eksistensi dan tujuan kehidupan manusia sebagai berikut. Yang pertama kehidupan orang tua. Maksudnya di sini keberadaan orang tua adalah memberi inspirasi dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran tentang kebenaran tentang adanya asal mula. Yang kedua, lahirnya anak cucu. Maksudnya di sini lahirnya anak cucu adalah memberi inspirasi dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran tentang kesungguhan adanya masa depan di mana terdapat tujuan. Senyatanya, seluruh kegiatan dalam kehidupan keluarga terkonsentrasikan pada masa depan dan tujuan anak cucu. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan hidup sehari-hari mulai dari lahir sampai kematian tiba. Maksudnya di sini kegiatan hidup sehari-hari mulai dari waktu lahir sampai kematian tiba adalah semuanya memberikan inspirasi tumbuhnya kesadaran, bentuk dan corak eksistensi kehidupan yang berbanding lurus dengan asal mula dan tujuan tadi. Dengan demikian, keluarga bertanggung jawab terhadap sistem kegiatan pendidikan untuk menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual berupa kesadaran tentang asal mula, tujuan dan eksistensi kehidupan dalam tata hubungan kausalistik. Kesadaran demikian kemudian pada waktunya membuahkan nilai keindahan dan watak atau kepribadian jujur. Kemudian peranan pendidikan sekolah. Sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam institusi persekolahan, tujuan utamanya adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual atau pikiran menjadi cerdas. Secara terprogram dan koordinatif, materi pendidikan dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif, dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan. Jadi penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut metode dan sistem yang jelas dan konkret. Pencerdasan pikiran tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan mengenai reading atau membaca, writing atau menulis, dan arithmetic atau berhitung. Reading sasarannya adalah bukan hanya mengembangkan kemampuan membaca tulisan, tetapi daripada itu ialah kemampuan membaca fakta kehidupan yang sedang berjalan. Adapun writing, sasarannya adalah kemampuan mengungkapkan hal sesuatu yang telah dibaca untuk kemudian disosialisasikan dalam bentuk tulisan. Sedangkan aritmatik, sasaran pokoknya adalah kemampuan menghitung dan membuat perhitungan agar setiap langkah kehidupan
dapat menghasilkan kepastian. Untuk itu, maka materi pendidikan diorganisasikan dalam bentuk kurikulum yang kandungan isinya meliputi beberapa masalah tentang kealaman, sosial kemanusiaan, dan moral keagamaan menurut perbandingan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Materi pendidikan tersebut selanjutnya dipelajari dengan target kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan target ini, berarti sistem kegiatan pendidikan sekolah bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan spirit nilai kebenaran yang dapat difungsikan sebagai dasar pencerdasan intelektual. Selanjutnya, peranan masyarakat. Semua pihak yang dimaksud bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan spiritual untuk kemudian dapat membuahkan nilai keadilan sebagai spirit kelangsungan kehidupan masyarakat. Dalam konteks kehidupan masyarakat, komponen kecerdasan spiritual berupa kesadaran asal mula, eksistensi dan tujuan menjadi berubah bentuk. Kepentingan masyarakat menjadi tolak ukur. Semua kegiatan sosial di berbagai bidang dilaksanakan bagi kepentingan bersama di dalam masyarakat. Masyarakat menjadi asal mula seluruh kegiatan sosial. Di dalam kehidupan masyarakat pula, seluruh kegiatan itu dilakukan dan menurut tujuan kehidupan masyarakat, seluruh kegiatan sosial itu dilakukan. Tanggung jawab masyarakat terhadap penanaman kecerdasan spiritual di setiap ini kegiatan sosial bisa menumbuhkan kesadaran bahwa hidup bersama mutlak harus dilakukan untuk mencapai tujuan kehidupan ini. Pertumbuhan kesadaran hidup bersama kemudian bisa membuahkan nilai keadilan sosial. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakat selanjutnya dijiwai dengan keadilan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, secara ontologis, pencerdasan spiritual sebagai hakikat pendidikan menjadi jelas dalam hubungannya dengan manusia, khususnya dalam usahanya membangun berbagai jenis sistem pendidikan. Adapun upaya membangun berbagai macam jenis sistem pendidikan itu adalah agar seluruh potensi manusia, khususnya cipta, rasa, dan karsa dapat dikembangkan untuk kemudian bisa membuahkan nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dari sistem pendidikan keluarga, hakikat pendidikan ditekankan pada upaya mengembangkan kesadaran adanya asal mula, eksistensi dan tujuan kehidupan dalam tata hubungan kausalistik sehingga membuahkan nilai keindahan. Melalui sistem pendidikan sekolah, hakikat pendidikan berupa upaya menumbuh kembangkan pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara simultan untuk kemudian membuahkan nilai kebenaran. Sedangkan dalam pendidikan sosial, seluruh masyarakat bertanggung jawab terhadap penanaman nilai kebaikan untuk kemudian bisa menumbuh kembangkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kearifan. Mencintai kearifan berarti mendambakan kehidupan yang diliputi dengan sikap dan perilaku adil. Kehidupan yang berkeadilan adalah kehidupan yang harmonis penuh dengan ketentraman, kedamaian, serta kebahagiaan. Kehidupan demikian adalah kehidupan dinamis, kehidupan kreatif untuk pertumbuhan dan perkembangan ke arah masa depan yang lebih baik. Menurut objek penyelidikannya, filsafat adalah bidang studi yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu yang ada. Apakah yang ada itu secara kuantitatif tunggal atau plural, berada dalam realitas abstrak atau konkret, atau apakah yang ada itu bersifat mutlak dan tetap atau relatif dan berubah-ubah. Filsafat terhadap pertanyaan itu mengakui bahwa menurut substansinya yang ada itu tunggal, berada di tingkat abstrak, bersifat mutlak dan tidak mengalami perubahan. Sedangkan menurut eksistensinya yang ada itu plural, berada di tingkat konkret, serta bersifat relatif dan mengalami perubahan terus-menerus. Jadi, segala sesuatu yang ada di dunia pengalaman sekarang, di sini ini berasal mula dari satu substansi. Persoalan yang muncul adalah bagaimana menyikapi segala pluralitas ini.
agar tidak terjadi benturan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, pluralitas jenis, sifat dan bentuk manusia, binatang, tumbuhan dan badan benda berasal dari satu substansi. Apakah yang seharusnya dilakukan agar antara manusia satu dengan lainnya tidak saling berbenturan kepentingan, sehingga bisa mengancam keteraturan sosial dan ketertiban dunia? Selanjutnya, manusia harus bersikap dan berperilaku adil. Berperilaku adil terhadap diri sendiri, masyarakatnya, dan terhadap alamnya. Agar bisa berbuat demikian, manusia harus berusaha mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai keberadaan segala sesuatu yang ada ini. Dari mana asalnya, bagaimana keberadaannya, dan apakah yang menjadi tujuan akhir keberadaan ini. Untuk itu, maka manusia harus mendidik diri sendiri dan sesamanya secara terus-menerus. Bertolak dari pemikiran filsafat tersebut, pendidikan muncul dan memulai sesuatu. Manusia mulai mencoba untuk mendidik diri sendiri dan sesamanya, dengan sasaran menumbuhkan kesadaran terhadap eksistensi kehidupan ini. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan ditekankan pada materi yang berisi tentang pengetahuan umum, berupa wawasan asal mula, eksistensi dan tujuan kehidupan. Kesadaran terhadap asal mula dan tujuan kehidupan adalah landasan dasar bagi perilaku sehari-hari, sehingga senantiasa semua kegiatan eksistensi kehidupan ini bergerak teratur menuju satu titik tujuan akhir. Selanjutnya, berdasarkan filsafat, pendidikan berkepentingan untuk membangun filsafat hidup, untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar dengan demikian kehidupan sehari-hari senantiasa dalam keteraturan. Jadi, terhadap pendidikan, filsafat memberikan sumbangan berupa kesadaran menyeluruh tentang asal mula, eksistensi dan tujuan kehidupan manusia. Ide tentang asal mula, eksistensi dan tujuan hidup itu selanjutnya dijadikan kerangka dasar untuk proses pendidikan. Dalam artian, seluruh proses pendidikan itu secara fungsional harus bermanfaat bagi tujuan hidup. Jadi tanpa filsafat, proses pendidikan tidak terarah, bahkan boleh jadi tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Tidak tahu sesuatu apakah yang harus dikerjakan. Begitupun sebaliknya, tanpa pendidikan filsafat tidak akan pernah bisa menyentuh konteks, tetap berada di dalam dunia utopianya. Oleh sebab itu, jika demikian halnya, bisa dikatakan bahwa ketika proses pemikiran filsafat selesai, maka proses pendidikan mulai. Tapi, bukan berarti filsafat tidak ikut serta dalam proses. Di setiap tahapan proses pendidikan, filsafat terikut sertakan secara aktif. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik tentang konsep ontologi pendidikan, bahwa adanya pendidikan bermaksud untuk mencapai tujuan, maka dengan ini tujuan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat membawa anak menuju kepada kedewasaan, dewasa baik dari segi jasmani maupun rohani. Dengan mengetahui makna pendidikan, maka makna ontologi dalam pendidikan itu sendiri merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video untuk materi ini, kami meminta maaf karena manusia itu adalah letaknya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.